Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin saat ini Anda sedang mengalami pergumulan dengan penyakit COVID, baik secara pribadi maupun karena ada anggota keluarga yang sedang sakit atau yang sedang was-was dengan situasi sekitar akhir-akhir ini. Mungkin juga hari ini ada yang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bisa bersantai di akhir pekan, kebahagiaan karena bisa berkumpul dengan anggota keluarga sepanjang hari. Saudaraku, Injil yang akan kita renungkan hari ini berbicara tentang kebahagiaan. Tema yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudari, mari kita baca perikop Injil Lukas ini bersama-sama. Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Perikopnya sangat singkat. Saudara-saudariku, meskipun singkat, firman ini mengandung kebenaran yang luar biasa. Saudara-saudariku, kita pasti sering melihat orang berbicara tentang kebahagiaan atau keberuntungan. Wah, lihat tuh, bahagia sekali hidupnya. Dia dan keluarganya sehat-sehat, tinggal di rumah yang bagus. Hidup mereka sepertinya mudah sekali. Mau pesan apa, gampang sekali didapat. Atau ada juga orang yang berkata, hidupmu bahagia ya, punya keluarga yang rukun-rukun. Atau ada juga yang mengatakan, senang sekali si Tony kemarin dapat undian berhadiah. Atau ada juga yang berbahagia karena merasa gampang untuk mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah, ketika merasakan bahwa pekerjaan mereka terselesaikan dengan tepat pada waktunya. Saudara-saudari, kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh firman tadi, Tuhan jelas-jelas menunjukkan makna kebahagiaan bagi orang Kristen. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Tidak hanya mendengarkan, tapi juga yang memeliharanya. Menarik saudara-saudari, bahwa sebelum mengatakan firman ini, ada seorang perempuan yang berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Pernyataan ini mirip-mirip dengan pernyataan orang-orang zaman sekarang tentang kebahagiaan. Ibu yang melahirkan Yesus pasti sangat berbahagia ya. Sudah ganteng, sukses, pengikutnya banyak, punya banyak talenta lagi, punya banyak kemampuan. Ini kebahagiaan yang sangat didambakan ibu-ibu.
Ibu mana yang tidak bahagia melihat anaknya dikagumi banyak orang? Saudara-saudari, kita menafsirkan lebih jauh ayat ini bersama-sama. Ibu Maria yang ada di situ, bagaimanapun juga pasti senang dengan pujian dari perempuan tadi, apalagi pujiannya di tengah-tengah orang banyak. Namun apa yang dikatakan Yesus, saudara-saudari? Yesus menolak klaim pernyataan dari perempuan tadi. Yang berbahagia bukan orang yang mengandung Yesus, tetapi orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudari, di sini kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Sebagai orang Kristen, ada yang menafsirkan bahwa Yesus menolak ibu dan saudara-saudarinya yang datang dari jauh. Bahwa Yesus tidak ingin agar orang lain teralih pikirannya. Sebenarnya, saudara-saudari, Yesus bukan bermaksud seperti itu. Yesus yang tahu firman, hormatilah ibu bapamu, tentu juga menghormati Maria sebagai ibunya. Lalu kalau begitu, apa yang dimaksudkan Yesus dengan firman-Nya tadi? Yesus sebenarnya ingin membesarkan hati perempuan ini dan orang-orang yang berkeliling mendengarkan dia, terutama perempuan tadi dan ibu-ibu yang ada di situ tentunya. Tidak perlu berkecil hati kalau tidak mengandung Yesus. Ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian juga bisa berbahagia kalau mengandung firman Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan malah, di balik kata-kata itu, Yesus mau mengajak orang banyak untuk meneladani Maria ibunya. Maria ibu Yesus berbahagia bukan semata-mata karena sudah mengandung dan menyusui Yesus. Kebahagiaan Maria karena ia adalah sosok ibu yang berjalan dalam firman Tuhan. Kita ingat pada saat dikunjungi oleh malaikat Gabriel, ada kata-kata Bunda Maria yang sangat terkenal. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Saudara-saudari, melalui renungan Injil hari ini, Yesus ingin mengatakan tidak perlu berkecil hati kalau orang lain kelihatannya lebih bahagia, kalau nasibnya lebih beruntung daripada kita. Beruntung karena mereka dilimpahi rahmat kekayaan dan kesehatan. Beruntung karena orang lain bisa memiliki keturunan. Beruntung karena orang lain memiliki tubuh yang sempurna. Atau beruntung karena orang lain memiliki kepandaian dan lebih banyak bakat. Hari ini, Yesus membesarkan hati kita bahwa pada saat ini kita juga memiliki peluang untuk berbahagia ketika kita tekun mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Luar biasa saudara-saudari, ternyata kebahagiaan itu tidak didapatkan, tetapi diusahakan. Saya berdoa, semoga setiap hari kita bersama-sama bertumbuh dalam menghidupi firman Tuhan. Karena melaksanakan firman Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendoakan doa syafaat kita. Bapa yang maha baik, Engkau memandang negara kami, negara Indonesia yang sedang ini berjuang dalam perekonomian, tetapi juga dengan undang-undang cipta kerja ya Bapa. Bapa, sudilah Engkau tetap memberikan keamanan bagi bangsa kami. Semoga bangsa ini tetap berjalan dalam damai-Mu, dan semoga kami semua bisa saling tetap memperhatikan satu sama lain, terutama di masa-masa ekonomi yang sulit ini. Bapa yang baik, juga kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan juga jajaran pemerintah lainnya. Bapa, Engkau memandang kami. Engkau melihat bahwa para pemerintah saat ini sedang berjuang. Sudilah Engkau membantu mereka, memberikan mereka kebijaksanaan, agar mereka bisa mengurangi dan mengatasi masalah COVID ini. Bapa yang baik, Engkau juga selalu melindungi kami. Sudilah Engkau tetap melindungi pemerintah bangsa kami. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan,
agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan. Allah Bapa, kami juga berdoa bagi Bank BTN. Bapa, semoga direksi bisa mencapai target yang baik. Semoga mereka bisa mencapai hal-hal yang mereka cita-citakan pada saat ini, dan juga Engkau memberikan kepada pegawai kesehatan dan kekuatan sehingga di masa pandemi ini mereka tetap berjuang memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, tetapi juga melayani perusahaan ini dengan baik ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Kris, sudilah Engkau menemani mereka dalam setiap rencananya. Tuntunlah mereka selalu agar mereka dapat menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan semoga Engkau membantu mereka terutama dalam melayani umat-umat, para pegawai yang berjuang untuk mencari Engkau setiap hari ya Bapa. Juga kami berdoa untuk dokter, tenaga medis. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di garda terdepan. Namun kami juga percaya bahwa di belakang mereka ada tangan-Mu yang menyentuh kami, yang menyapa kami, yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bantulah mereka, para dokter dan tenaga medis. Semoga lewat tangan mereka semakin banyak orang yang Engkau sembuhkan ya Bapa. Dan semoga Engkau juga memberikan mereka kekuatan. Jagailah mereka, lindungilah mereka, agar bisa melayani Engkau dengan baik, bisa melayani sesama mereka dengan baik. Dan akhirnya ya Bapa, saya berdoa untuk setiap orang yang bersama-sama merenung pada saat ini, yang merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bantulah mereka, bukalah hati mereka, sehingga mereka mampu untuk memahami sabda-Mu dan juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuntunlah mereka pada jalan kebahagiaan, karena kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang saat ini mendengarkan sabda-Mu, dan kabulkanlah doa kami ini ya Bapa. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.